Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirina. Amma ba'du. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada menuntut ilmu, dan tiada kami beroleh petunjuk jikalau tiada menunjuki akan kami oleh Allah. Saya hanyalah santri biasa yang cuma ingin berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Sabilul Muhtadin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun salat yang keempat. Kita buka terus halaman 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun yang keempat. Jadi kita masuki rukun salat yang keempat. Membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat tatkala berdiri, melainkan pada sembahyang orang yang masbuk dan pada sembahyang orang yang uzur, yaitu yang tiada mengetahui baca Fatihah atau barang sebagainya. Seperti sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab, yakni tiada sah sembahyang bagi barang siapa yang tiada membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita memasuki pada pengajian kali ini kita memasuki rukun yang keempat, salat di bagian rukun yang keempat. Rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Hukum membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat itu wajib, karena itu adalah rukun. Kalau tidak membaca Fatihah, tidak sah salat. Jadi membaca Fatihah tiap-tiap rakaat tatkala berdiri. Jadi kita membaca Al-Fatihah itu tatkala berdiri, melainkan pada sembahyang orang yang masbuk. Kalau orang yang masbuk, orang yang telat, itu tidak apa-apa kalau tidak membaca Fatihah, karena dia adalah masbuk mengikut imam. Al-Fatihahnya adalah ditanggung sama imam. Kita ulangi, rukun yang keempat membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat tatkala berdiri, melainkan pada sembahyang orang yang masbuk. Masbuk, jangan masbuk, bukan masbuk. Masbuk, qaf. Dan pada sembahyang orang yang uzur. Dan sembahyang orang yang uzur itu dimaafkan juga, tidak membaca Fatihah. Seperti orang yang tidak pandai membaca Fatihah, nanti itu dimaafkan. Itu bagaimana yang bisa terus nanti? Nanti sekurang-kurangnya nanti menukarkan dengan membawa dengan ayat yang lain 7 ayat, ataupun membaca zikir 7 zikir, ataupun membaca doa bagi orang yang tidak hafal Fatihah. Seandainya tidak bisa juga, baca ayat lain tidak bisa yang 7 ayat, zikir pun tidak bisa, doa pun tidak bisa, ya udah berarti orang itu diam aja sekedar Fatihah nanti. Itu mungkin ada dijelaskan di depan nanti di bab masalah yang tidak pandai, yang tidak hafal Fatihah. Boleh juga kita buka nanti di channel Ustadz Tengku Muhammad Syekhuna
yang tiada hafal Fatihah. Yang tiada hafal Fatihah. Ada nanti itu. Ya, jadi rukun yang keempat membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Jadi hukum membaca Fatihah pada tiap rakaat itu adalah rukun solat. Tatkala berdiri, baca Fatihah tatkala berdiri, melainkan yang tidak membaca Fatihah pada sembahyang orang yang masbuk, qaf. Dan pada sembahyang orang yang uzur. Itulah uzur berarti tidak hafal Fatihah nanti. Yaitu yang tiada mengetahui baca Fatihah. Jadi uzur itu karena tidak mengetahui cara membaca Fatihah. Ataupun barang sebagainya, ataupun barang sebagai lainnya, mungkin nanti lain ataupun lain-lain nanti ada dijelaskan di bawah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihah kitab. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tiada sah sembahyang bagi barang siapa yang tiada membaca Fatihah. Jadi orang yang tiada membaca Fatihah tidak sah salat. Jadi tiada sah sembahyang bagi barang siapa yang tiada membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Jadi pada tiap-tiap rakaat hukumnya wajib membaca surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin hingga waladdallin, amin. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan hadis oleh Bukhari dan Muslim. Adapun Bismillahirrahmanirrahim itu suatu ayat daripada Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya kita pergi ke tempat lain, mungkin ada mazhab-mazhab lain tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca Bismillah. Tapi di kitab ini mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah suatu ayat daripada Al-Fatihah. Jadi jumlah ayat Al-Fatihah 7 jadinya dengan ala Bismillah. Dan membaca Fatihah itu jangan lain. Jadi membaca Al-Fatihah itu jangan lain. Maksud lain itu adalah tilu, orang beloh, orang tilu. Ngomongnya tidak jelas. Jadi enggak jelas ngomongnya. Jadi itu tidak boleh. Dan membaca Fatihah itu jangan lain. Maksudnya jangan tilu. Yaitu mengubahkan makna lafaz. Jadi mengubahkan makna. Maksud lain itu iaitu adalah mengubahkan makna lafaz. Sehingga dengan salah dikatakan dibaca huruf sehingga menjadi salah di dalam arti ataupun maknanya. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya. Jadi wajib hukumnya memelihara segala huruf Al-Fatihah, iaitu 157. Jadi harus pas makharijul hurufnya. Jadi masalah makharijul huruf Fatihah sudah saya jelaskan juga di pengajian Ustaz Tengku Muhammad Syekhuna Makharaj Al-Fatihah. Buka saja di Makharaj Al-Fatihah. Jadi ketiknya begini, Ustaz Tengku Muhammad Syekhuna Makharaj Al-Fatihah. Di situ sudah saya jelaskan juga masalah Makharaj Al-Fatihah. Ulangi, dan wajib memeliharakan segala hurufnya. Jadi wajib hukumnya memelihara segala huruf Al-Fatihah. Maka jika dibaca surah Al-Fatihah oleh orang yang kuasa, atau ada ia kuasa belajar, ataupun orang itu dia kuasa dibaca Fatihah, ataupun tiada kuasa baca Fatihah tapi kuasa dia, mampu dia untuk belajar tapi tidak mau belajar, maka ditukarkannya suatu huruf yang lain, maka tiadalah sah bacaannya. Jadi maka seandainya seseorang itu dia jika dibaca orang yang kuasa, orang itu kuasa, tiada lain, orang istilahnya fasih untuk berkata, membaca fasih tapi tidak bisa membaca Al-Fatihah. Jadi lain ataupun tilu. Sewaktu membaca surah Al-Fatihah sudah tidak bisa, sudah lain. Sudah tilu. Tapi kalau ngomong biasa jelas ngomongnya fasih. Itu bagaimana?
Atau orang itu kuasa, maksudnya badan sehat, fikiran sehat, berbicara fasih, bagus, tapi dia kuasa untuk belajar. Kalau untuk belajar Fatihah, dia kuasa, sanggup untuk belajar, tapi tiada dia mau belajar. Tadi kita coba ulangi. Yang tadi dia kuasa untuk baca Fatihah, maksudnya fasih, tapi tidak mau belajar. Yang ini kuasa dia untuk belajar, tapi tidak mau dia belajar. Santai-santai aja, buang-buang aja waktu, tidak mau belajar makharajul huruf, makhraj al-Fatihah. Jadi itulah, kalau enggak mau belajar ke tempat lain, itulah buka aja channel ini, nanti akan jelas di situ. Di channel Ustaz Tengku Muhammad Syekhuna makhraj al-Fatihah. Karena hukum Fatihah ini adalah wajib. Seperti yang tadi di kitab ini, dan wajib memeliharakan segala hurufnya. Maka jika dibaca orang yang kuasa atau ada ia kuasa belajar, orang itu kuasa ataupun kuasa untuk belajar, maka dia tidak mau belajar, maka ditukarkannya lah suatu huruf yang lain, maka tiadalah sah bacaannya. Jadi ditukar-tukar oleh orang yang kuasa belajar dan kuasa untuk berbicara, tapi tidak mau belajar, ditukarlah huruf Fatihah, maka tidak sahlah bacaannya. Seperti menukarkan dad dengan dha, dha dengan dad. Menukarkan dha dengan dad. Atau ditukarkan ra pada ghairil maghdu, ataupun ditukarkan ra pada ghairil maghdu dengan apa ditukar? Dengan ain. Ditukarkan ghail ma'du'il, ra dengan ain, kan jauh kali, ra dengan ain, ra dengan ain ditukar. Coba. Atau ditukarkan ra pada ghairil maghdu dengan apa ditukar? Dengan ain, kan jauh kali, ra dengan ain. Ghairil maghdu. Sebenarnya ghairil maghdu ini bukan ditukarnya ra, ini ditukarnya dengan ain. Ghail maghdu. Itu tidak boleh, itu tidak sah Fatihahnya. Atau menukarkan zal pada allazi dengan dal, ditukarnya pada kan allazi. Siratal ladzi, an'amta alaihim. Zal itu ditukarkan dengan dal. Siratal ladzi, di jadinya, bukan di dengan dal ditukar. Zal ditukar dengan dal, itu tidak sah juga Fatihahnya. Atau ditukarkan dengan zal, dengan za. Za itu huruf keras, makhrajnya sama kedudukannya dengan ya, za. Ditukarkanlah allazi, keras lidahnya, allazi, kayak diucapkan ya, ya, za, allazi. Itu tidak boleh, karena zal itu hurufnya kalau di makhraj huruf adalah hampir tergigit ujung lidah. Allazi, gigi dengan ujung lidah hampir dempet, hampir menempel, tapi tidak menempel. Itu makhraj hurufnya. Kalau za memang keras, keras lidah, cekang lidah, kayak orang tercekik. Itu za, makhraj huruf za itu huruf keras, kayak orang tercekik, seperti ya, kayak gitu juga. Jadi ditukarkanlah zal dengan za, itu tidak sah Fatihahnya. Atau ditukarkan ha pada alhamdulillah, dengan ha. Ditukarkan ha dengan ha. Ha ini kedudukannya di ke pangkal lidah. Ha. Kalau ha satu lagi di dada. Ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ha. Alhamdulillah ha. Ha sama dengan kha. Tempat duduknya di pangkal lidah. Kalau ha di dalam dada. Ha alif itu sama kedudukannya. Kalau ha ini alhamdulillah, ha ini adalah di pangkal lidah. Alham. Kalau ha terus ditukar ini
Alham, 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 itu tidak boleh. Itu telah bertukar ha dengan ha dengan ha. Ini ha kecil, ini ha besar. Ya. Ditukarkan ha kecil dengan ha besar itu tidak sah juga Fatihahnya. Atau ditukarkannya baris di atas pada an'amta alaihim, an'amta dengan di depannya. Ya, jadi ditukarkan barisnya. Jadi itu tidak boleh juga. Masuk baris adalah harkatnya ditukarkan. Itu tidak boleh juga. Tidak sah juga. Dengan baris di bawah. An'amta, in'amta ataupun an'imta. Pokoknya ditukar-tukar dari baris atas ditukar ke bawah. Itu tidak boleh juga. Dan demikian lagi wajib memeliharakan segala tasdidnya, yaitu 14 tasdid. Jadi di dalam surah Al-Fatihah ada 14 tasdid. Jadi itu wajib juga untuk memelihara tasdidnya. Ya. Dan jikalau ditinggalkannya suatu tasdid, maka batallah sembahyang. Jika salah satu tasdid yang 14 dalam Fatihah kita tinggalkan, maka batallah solatnya. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Batal solat. Jadi makanya wajib kali untuk belajar makhraj Al-Fatihah. Nah, makanya buka terus channel Ustaz Tengku Muhammad Syekhuna ataupun channel-channel yang lain. Ustaz lain belajar masalah makhraj huruf Al-Fatihah. Makhraj itu adalah tempat keluar huruf. Makharijul huruf, tempat keluar huruf. Nah, itu belajar supaya sah solat kita. Untuk apa? Udah umur 50 tahun tapi Fatihah tidak pas, biarpun kita solat tidak diterima solat kita, batal solat. Karena Fatihah itu adalah rukun yang wajib dalam sembahyang. Per huruf, per tasdid wajib kita pelajari huruf Fatihah. Nah, makanya belajar. Buka masalah makhraj Al-Fatihah. Belajar. Buka channel Ustaz Tengku Muhammad Syekhuna masalah makhraj Al-Fatihah. Ataupun tidak paham, ustaz-ustaz lain pun ada juga. Banyak sekarang video-video di YouTube masalah makhraj Al-Fatihah. Dan lagi terkadang jadi kafir jika diketahuinya. Ya. Dan lagi terkadang jadi kafir. Terkadang bisa jadi kafir seseorang disebabkan karena menukar-nukarkan huruf Al-Fatihah saya seperti tadi. Seperti ha dengan ha, ataupun zal dengan dal, ataupun zal dengan za, ataupun ra dengan ain. Jadi kafir sebab menukar-nukarkan huruf Al-Fatihah. Jadi kita ulangi, dan lagi terkadang jadi kafir jika diketahuinya lagi dengan disahajanya menukar-nukar huruf. Seperti meninggalkan tasydid pada iyyaka, maka jadi maknanya cahaya matahari. Iyyaka itu kan ada tasydid pada kalimat iya, ya, pada ya tu iya. Jadi kita tinggalkan tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak pakai tasdid, itu jadi kafir. Orang itu yang meninggalkan satu tasdid. Yang pakai tasdid bagaimana juga? Iya, diayunkan sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ditekan dan diayun sikit. Iya, ditekan. Iya tu. Kalau enggak ditekan, enggak ada tasdid. Iyyaka. Jadi enggak ada tasdid. Jadi yang ada tasdid ditekan sikit, dianya iya. Ya, jadi kita ulangi. Diketahuinya lagi dengan disahaja, seperti meninggalkan tasdid iyyaka, maka jadilah maknanya cahaya matahari. Jadi berubah makna. Akan matahari yang kami sembah jadinya, bukan Tuhan lagi. Sebenarnya kalau iyyaka ditasdidkan, akan engkau yang kami sembah dan engkau yang kami minta pertolongan. Tapi kalau sudah tidak pakai tasdid, cahaya matahari, akan cahaya matahari yang kami sembah dan akan cahaya matahari yang tempat kami minta tolong. Jadi iyyaka akan kami, akan cahaya matahari jadinya. Kalau tidak dipakai tasdid. Kalau menjadi akan engkau ya Allah, berarti iya harus ada tasdidnya. Makanya kalau tinggal tasdidnya jadi kafir. Karena cahaya matahari yang sudah kita sembah, bukan Allah Ta'ala lagi. Makanya penting kali tasdidnya. Akan ada ditulis di kitab ini tadi ni. Ya, jikalau jadi
wajib, demikian lagi wajib memelihara akan segala tasdidnya, iaitu 14 tasdid. Dan jikalau ditinggalkannya suatu tasdid, maka batalah salat. Dan lagi terkadang jadi kafir jika diketahuinya lagi dengan disahajanya. Jadi kafir orang yang meninggalkan tasdid pada iyyaka dan tasdid lain-lainnya. Semuanya 14 di surah Al-Fatihah. Atau dibacanya kaf iyyaka dengan baris di bawah, ataupun kita baca bukan iyyaka kita baca, akan tetapi iyyaki. Kalau iyyaki itu menjadi kafir kita. Nah, jadi makanya jangan kita ubah-ubahkan harkat dan tasdid, dan huruf-huruf jangan tertukar. Huruf surat Al-Fatihah. Kalau tertukar, salat tidak sah, dan kalau tertukar tasdid, tidak pakai tasdid, akan menjadi kafir. Mungkin hanya ini sajalah dulu. Jika dikehendaki Allah, di lain kesempatan saya sambung lagi. Jika yang saya bacakan sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan, yakinlah itu semua dari didikan dan bimbingan guru kami. Allahumma ighfirli masyaikhihim. Ya Allah, ampunilah aku dan guru-guru kami. Dan jika yang saya bacakan tidak sesuai dengan tulisan kitab yang dimaksud, itu semua karena kebodohan saya. Mungkin sewaktu dalam belajar saya ketiduran ataupun tidak konsentrasi, sehingga apa yang diajarkan guru tidak dapat tercerna sepenuhnya oleh ingatan saya. Sehingga saya salah dalam membacakan tulisan kitab dan salah juga dalam menjelaskan maksud dan keterangan-keterangannya. Dan harap diteliti kembali. Maklumlah saya masih dalam belajar, masih dalam menuntut ilmu. Atas kesalahan dan kesilapan saya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.